dalam kegiatan persaingan untuk menjadi wali kota salah satu kota di Amerika Serikat, namun gagal. Gagal karena dikhianati oleh teman-temannya, sampai ia pernah mengatakan dalam politik itu ternyata tidak ada teman yang abadi dan juga tidak ada musuh yang abadi. Seorang teman dekat bisa saja menjadi musuh, seorang musuh bisa jadi teman. Your enemy's enemy is your friend. Musuh dari musuhmu adalah temanmu. Baik, kenapa saya ingin berbagi tentang perjalanan hidup seorang pendeta ini? Karena beliau kemudian masuk Islam. Masuk Islam karena terlibat dalam sebuah proyek terjemahan Al-Quran yang disponsori oleh pemerintah Arab Saudi. Jadi ketika masih di Amerika, dia dikenal sebagai seorang human rights activist, environmentalist, international peacemaker, interfaith reconciler, defender of freedom and democracy, dan banyak nama-nama lain karena dia seorang aktivis yang bergerak dalam bidang sosial dan kemanusiaan. Jadi ketika ingin naik menjadi gubernur, saya teringat ini karena teringat juga Pak Marzuki Hamid pernah bercerita ketika baru-baru dilantik menjadi wakil wali kota, bercerita tentang lingkungan hidup, environment, tentang beberapa kali saya mendengar Pak Mar bicara tentang plastik, ya, plastik yang menyebabkan banyak binatang-binatang di laut, di sungai yang teraniaya akibat dari tindakan-tindakan kita yang tidak menjaga lingkungan hidup. Jadi ketika saya baca-baca tentang lingkungan hidup, nampaklah sebuah nama Samuel Shropshire. Dia seorang environmentalis yang sangat gigih, berbicara juga tentang plastik. Jadi dia termasuk orang yang menggagas agar semua orang, orang Amerika agar memperhitungkan aktivitas mereka terkait dengan lingkungan hidup. Terutama sekali yang banyak sekali mengganggu dan merusak lingkungan adalah penggunaan plastik tadi. Baik, pada saat dia mau naik menjadi wali kota, kalau tidak salah wali kota Maryland, Amerika Serikat, teman-temannya mengkhianatinya. Bagaimana mengkhianatinya? Di dalam sebuah pertemuan, diajak turun, Sami turun ke sini kita minum-minum. Disuguhlah minuman-minuman keras. Jadi mereka memang sengaja memberinya minuman keras untuk menjebaknya. Ketika minum, udah habis minum, cok lom, jep lom, dunging lom, minuman keras cok lom. Dia minum sampai mabuk dan hoyong. Dan mereka sudah memasang rekaman-rekaman CCTV. Jadi Samuel ini, Sami, teman-temannya memanggilnya Sami. Akhirnya dia menjadi mabuk, dia mengeluarkan kata-kata jelek, kata-kata kotor, mencaci maki orang dan sebagainya, dan semua ini direkam oleh mereka dan pada akhirnya dia ditangkap polisi dan masuk penjara. Dan rekaman-rekaman dia masuk penjara, keluar penjara, semua kemudian disiarkan di media massa dan pada akhirnya dia gagal, tidak tahu lagi pergi kemana. Uang sudah habis, ya biasalah. Maka ada seorang temannya, seorang koleganya, yaitu Dr. Safi Kaskas. Dr. Safi Kaskas. Dia sedang melaksanakan sebuah proyek di Saudi Arabia, yaitu menerjemahkan Al-Quran
ke dalam bahasa Inggris, American English, ke dalam American English yang simple dan mudah dipahami oleh generasi muda Amerika. Maka diajaklah Samuel ini untuk membantu dia dalam proyek tersebut. Dia memang tidak bisa bahasa Arab. Dan Dr. Safi menjelaskan, tugasmu bukan menerjemahkan, tapi tugasmu adalah melakukan proofread, memverifikasi apakah terjemahan itu sudah bagus, sudah indah, sudah menarik, dan sudah merupakan terjemahan yang simpel dan mudah dipahami. Maka pergilah dia ke Amerika, ke Saudi Arabia, dan tinggal di Jeddah, dekat masjid. Teman-temannya memberikan saran, hati-hati kalau kamu ke Amerika, ke Saudi Arabia, itu sarangnya teroris. ISIS, orang-orang ISIS yang ada di dunia ini, dari situ sumbernya. Jadi kalau kamu pergi ke Saudi Arabia, ya boleh-boleh saja, tapi jangan berpikir lagi untuk pulang ke Amerika. Ipegat menolong jero. Kalau silakan pergi ke Arab Saudi, tapi jadi Samuel ini agak ragu juga, tapi nyohan ada hojali, pemilu gagal. Pergilah dia ke Arab Saudi dan tinggal di Jeddah. Saya ingin membagi cerita ini karena saya ingin mengaitkan dengan pengaruh pendidikan masa kecil dan bagaimana perjalanan hidup seseorang serta takdir itu mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Dalam sebuah hadis, ini hadis dalam Matan Arba'in sudah sangat populer, bahwa salah satu rukun Islam itu adalah beriman kepada, salah satu rukun iman itu adalah beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada takdir, bahwa segala sesuatu baik dan buruk itu datang dari Allah. Dan bahkan dalam hadis yang lain ada penjelasan yang lebih mendetail. Kalau seseorang sudah ditakdirkan oleh Allah masuk surga, maka walaupun orang tersebut beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga tidak ada antara dia dengan neraka kecuali satu jengkal, todhai akan neraka. Tapi karena sudah dicatat dia sebagai penghuni surga, pada akhirnya dia akan mengamalkan amalan penghuni surga dan masuk surga. Tidak ada seseorang yang sudah ditakdirkan masuk neraka, walaupun kemudian dia melakukan amal perbuatan ahli surga, bersemayang macam-macam, sehingga tidak ada antara dia dan surga kecuali satu nikah. Karena dia mengenai surga, tapi karena takdir dia ahli neraka, maka pada akhirnya dia akan melakukan amal ahli neraka dan masuk neraka. Mungkin tragis sekali ya dalam pemahaman dalam pemahaman dangkal orang, tragis sekali takdir itu. Tanya pupur amalan kebajikan, tapi karena takdir masuk neraka. Udah berfoya-foya menikmati kesenangan berbuat dosa, berbuat maksiat, karena takdir masuk surga juga. Apakah sesimpel itu? Tentu hadis ini tidak bisa kita pahami secara harfiah, tekstual. Perlu pemahaman yang mendalam. Ini adalah sebuah pernyataan yang bersifat alegoris. Kita harus memahaminya. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala bertindak tragis dengan konsep takdir ini, tapi untuk mengajarkan manusia menjadi orang yang rendah hati, tidak sombong karena amalan-amalan, karena semua itu tidak akan menjadikan kita masuk surga, dan tidak perlu berputus asa karena kita sudah terlanjur. Karena orang berbuat dosa itu belum tentu karena keinginan dirinya, mungkin karena pengaruh lingkungan,
pengaruh orang tua, pengaruh teman dan sebagainya, terlibat dalam kejahatan-kejahatan, kriminal, maksiat dan sebagainya. Tapi Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Kalau seseorang mau menyadari, mau bertobat, mau berbuat kebajikan, walaupun dia sudah jauh terperosok dalam kejahatan dan maksiat, there is always a way. Selalu ada jalan. Kita tidak akan pernah sampai kepada the point of no return. Tidak akan sampai kepada suatu titik di mana kita tidak bisa kembali lagi, tidak ada dalam Islam. Selalu Allah membuka jalan Rahman dan Rahimnya. Walaupun kita berbuat maksiat, walaupun kita terlanjur dalam kejahatan-kejahatan. Demikian juga orang yang beramal, jangan sombong dengan amalannya. Ada saja jalan. Kalau orang itu beramal, sombong, ria dan sebagainya, Allah akan tunjukkan, you are not the right person. Allah akan tunjukkan, kamu penghuni neraka sebenarnya. Jadi jangan sombong dengan kehebatan ilmu amal kita. Demikian juga karena kesalahan-kesalahan yang sudah pernah terlanjur kita lakukan, selalu akan ada jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya ingin kaitkan dengan kisah Samuel Shropshire. Jadi ketika datang ke Saudi Arabia, ia tinggal di sebuah tempat dekat masjid di kota Jeddah. Dan tugasnya adalah membaca terjemahan Al-Quran yang dibuat oleh Dr. Safi Qasqas, memverifikasi, membuat catatan, memberikan penilaian, memastikan bahwa terjemahan itu adalah terjemahan yang tepat, terjemahan yang simple dan mudah dimengerti. Itu tugas dia. Berarti dia membaca terjemahan Al-Quran dari awal sampai akhir, dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Mungkin kebanyakan kita pun belum membaca Al-Quran dalam pengertian memahaminya, merenunginya dari awal sampai akhir, mulai Alhamdulillahirrabbilalamin sampai minal jannati wan nas. Tapi Samuel Shropshire, dia seorang doktor dalam bidang teologi. Samuel ini berarti membaca Al-Quran terjemahan dalam bahasa Inggris dari awal sampai akhir, mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Dan inilah yang dia lakukan. Disitulah dia kemudian bertemu dengan berbagai pertanyaan tentang Islam, berbagai penjelasan tentang Christianity, tentang agama Yahudi, agama Kristen, tentang orang-orang Nasrani dan sebagainya yang diceritakan dalam Al-Quran. Dan dia menjadi heran. Dan yang bagi dia lebih mengherankan lagi adalah image dia tentang Islam dan orang Islam yang begitu menakutkan, ternyata tidak seperti yang ia bayangkan. Suatu hari dia berkata kepada Dr. Qasqas, saya ingin belanja, saya ingin pergi ke grocery atau ke mall, tapi saya takut. Dokter Qasqas, enggak usah takut, pergi aja. Atau karena supir saya lagi libur katanya, enggak ada supir. Kalau mau jalan kaki aja. Dia ditantang seperti itu. Tapi kemudian Dr. Samuel ini pertama agak kurang berani, tapi akhirnya memberanikan diri. Pergilah dia melewati jalan dekat masjid itu. Dan dia bilang, betapa mengejutkan, ya. Syai'un ghairu ma'qul, dia bilang, dalam bahasa Arab seperti itu. It is something impossible. Ketika dia melewati jalan dekat masjid itu, orang-orang menyapanya, "Hey sir, where are you from?" Ada awak Amerika ajak kan, orangnya lagi nyanci, galak dah orang tanya, "Dari mana sir?" Ngomong-ngomong sang hayu dah lah menantanya menyojik bergahabang Amerika. Di Saudi Arabia juga seperti itu. Orang-orang menyapanya, "Where are you from?" Dia bilang, "Saya Samuel. Saya datang dari Amerika Serikat."
Dan yang sangat mengejutkan dia, orang-orang di sekitar itu ternyata sangat ramah. Ada yang menyalami dia, ada yang memeluknya, ada yang mengajak datang ke rumah. Ayo kita ke rumah, let's come to my house. Nah, kira-kira seperti itu. Atau ngomong bahasa Arab mungkin sedikit-sedikit. Ajak mereka memberi saya hati, dia bilang. Memberi saya kopi, memberi makanan. Ini adalah sesuatu bagi saya yang sangat luar biasa. Tidak mungkin hal seperti ini terjadi kalau merujuk pada bayangan saya. Saudi Arabia itu adalah sarang teroris seperti kata teman-teman saya. Dan dia mulai berubah pikiran. Lalu karena di situ tidak ada gereja, dia merasa merindukan. Karena dia seorang pendeta. Dia seorang yang terdidik secara Kristiani dari sekolah rendah sampai sekolah menengah, sampai ke college, ke university. Dan dia doktor dalam bidang teologi. Dia merindukan gereja, tapi gereja tidak ada. Lalu dia melihat masjid itu miriplah dengan gereja-gereja yang ada di Amerika. Katedral-katedral besar yang ada di Amerika miriplah masjid itu. Saya ingin pergi ke masjid, ingin merasakan bagaimana orang beribadah. Pergi dah dia ke masjid, dia ceritakan. Dia ketuk pintu. Tutup pintu. Mana urung buka? Apa nak urung jam masjid tamang aja mana ya tutup pintu. Jadi dia ketuk pintu, mana buka? Tiba-tiba muncullah seseorang yang kemudian dia beritahu namanya Syafiq. Bilal masjid tersebut, dia buka pintu. Lalu dia bilang, I am Samuel, I'm from America, I want to come to this mosque. If I'm allowed to come in. Nah, jadi saya Samuel dari Amerika Serikat, saya mau masuk ke dalam masjid, apakah saya diizinkan? Nah, kebetulan Syafiq ini orang yang mungkin orang terpelajar ya. Cuma saya khawatir kalau dia datang ke masjid kita, pane awak kapu agama kakap, ya orang gede. Mungkin kalau orang kita akan seperti itu. Pu agama kan? Pu agama kah macam-macam. Nah, ini cukup berbahaya. Tapi mungkin Syafiq ini seorang terpelajar, dia bahkan okay, come in. Bahkan dia peluk si Samuel ini. Dia peluk, what do you want? Dia cerita, dia ngomong dengan dia itu sehingga membuat Samuel ini menjadi sangat terharu dengan cara Syafiq ini welcome dia ke dalam masjid. Ini sangat luar biasa sekali. Saya teringat pernah ketika dulu masa tsunami di Aceh, saya bawa seorang teman orang Jepang. Saya ke Masjid Raya, boleh saya masuk ke masjid? Silakan aja, saya bilang. Lalu saya pergi berwudu, dia pun ikut berwudu. Dia ikuti apa yang saya buat. Masuk dalam masjid, saya mau salat, dia juga berdiri melaksanakan salat. Nah, saya biarkan aja seperti itu. Kemudian orang bertanya-tanya, hai pu kau pernah mengawaknya dalam masjid? Hanya urung merenung Islam, itu saya bilang seperti itu. Jadi memang ada gaya orang kita itu yang sangat sensitif ya, sangat sentimen kalau ada orang lain yang agak berbeda warna kulit untuk langsung membenci atau mendismiss, mengusir dan sebagainya. Tapi Syafiq ini kebetulan sangat baik sekali dan menerima Dr. Samuel ini, dan dia pada waktu itulah mulai merasakan damainya dalam masjid, seolah-olah God is presented here. Dia merasakan seolah-olah Tuhan hadir bersama dia. Walaupun dia tidak bisa melaksanakan salat, dia melihat orang melaksanakan salat, hatinya merasa damai. Dan berada dalam masjid, dalam rumah Tuhan, dia merasa sangat nyaman sekali. Dan akhirnya dia meminta Syafiq untuk mengajarkan dia surah Al-Fatihah yang dibacakan oleh orang yang melaksanakan salat itu. Dan dia menghafal surah Al-Fatihah tersebut dan kemudian mengeceknya. Pada terjemahan yang sedang dia lakukan verifikasi itu, dia cek apa makna surah Al-Fatihah tersebut. Dan ia katakan bahwa isi surah Al-Fatihah itu adalah perfectly the same as the teaching of Christianity. Apa yang diajarkan dalam surah Al-Fatihah, isi surah Al-Fatihah itu adalah benar-benar persis seperti yang diajarkan dalam Kristen. Nah, dia bilang seperti itu. Jadi dia kemudian menjadi sangat tertarik, akhirnya dia belajar Islam. Belajar Islam
dan masuk Islam, dan dia sering sekali ketika ada orang-orang yang bertanya kepada dia, kenapa Anda masuk Islam? Bagaimana caranya sehingga Anda bisa merubah keyakinan Anda menjadi Muslim? Dia bilang, I do not change my faith. Saya tidak berubah. Saya tidak pernah mengubah keyakinan saya. Apa yang menjadi keyakinan saya hari ini adalah apa yang pernah saya pelajari sejak kecil. Jadi dia ceritakan bahwa ketika dia kecil, dia selalu dibawa oleh orang tuanya, khususnya ibunya, ke gereja. Dan di gereja itu ada sebuah perpustakaan. Dan setiap hari, again and again, dia bilang, ibunya selalu membacakan dan bahkan membawa pulang buku tentang the God of Abraham, the God of Abraham, Tuhannya Nabi Ibrahim. Dan dia menceritakan, saya melihat dalam buku tersebut gambar-gambar picture of desert, camel dan sebagainya. Gambar-gambar tentang gurun pasir, tentang, ya kita tahulah gambar, walaupun ada, kalau kita punya buku-buku cerita tentang nabi-nabi sekarang pasti ada gambar gurun pasir, ada gambar onta, ada gambar orang berjubah, ada tongkat dan sebagainya. Ibunya selalu membacakan cerita tersebut kepada Samuel, dan ibunya berpesan, Sami, you should pray to the God of Abraham, the only one true God. Sami, kamu harus berdoa, kamu harus menyembah Tuhannya Ibrahim, satu-satunya Tuhan yang benar. Dia bilang itulah yang paling terkesan dalam hidupnya ketika ibunya mengatakan, pray only to one God, the God of Abraham, the only one true God, satu-satunya Tuhan yang sebenarnya. Jadi ketika dia masuk sekolah primary school, high school, university, ketika dia belajar tentang Trinitas, tentang Jesus the Son of God, selalu dia bertanya-tanya, dan tidak ada pendeta yang memberikan penjelasan yang memuaskan bagi dia. Justru ketika dia baca Al-Quran, ketika dia melihat Ka'bah, ketika dia bertemu dengan orang-orang Islam, dia menemukan makna yang sesungguhnya dari pesan orang tuanya. Sami, pray to the God of Abraham, the only one true God. Samuel, sembahlah Tuhannya Ibrahim, satu-satunya Tuhan yang sesungguhnya, tidak ada Tuhan selain dia. Itulah sebabnya saya masuk Islam, karena saya menemukan konfirmasi dari keyakinan saya sejak kecil bahwa there is only one true God, the God of Abraham. Hanya ada satu Tuhan yang sesungguhnya, yaitu Tuhannya Ibrahim. Dan dia katakan, seandainya ibu saya masih hidup sekarang dan dia mengerti Islam seperti yang saya pahami hari ini, dia pasti akan masuk Islam. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita lihat di sini, bagaimana ya seorang yang pernah mendapatkan pelajaran tauhid di masa kecilnya, kemudian dia struggle dengan kehidupan ini, menjadi orang yang gagal dalam pemilu, kemudian menjadi orang yang pernah terlibat dalam mungkin kegiatan-kegiatan yang tidak terpuji, tapi karena dia selalu bergelut dengan makna agama, kebenaran, walaupun sepertinya tidak akan ada jalan, ada saja Allah memberikan jalan melalui Dr. Safi Kaskas. Dia pergi ke Saudi Arabia, dia melihat sendiri kehidupan kaum muslimin, dan dia sendiri membaca secara langsung isi Al-Quran itu apa, dan menemukan apa yang diajarkan oleh ibunya ketika dia masih kecil. Akhirnya dia menemukan the origin of his true faith. Dia menemukan keyakinannya yang sebenarnya yang ditanamkan oleh ibunya, dan dia masuk Islam. Bahkan kemudian dia menjadi seorang aktivis
membuat organisasi-organisasi tentang human right, environment dan lain-lain sebagainya, dan berdakwah di seluruh dunia. Saya kira ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Bagaimana perjalanan hidup itu menggiring kita kemana kita membuat azam dalam keyakinan kita. Kebenarankah yang kita cari, atau hanya dalam hidup ini dengan ilmu yang ada, dengan posisi yang ada, kita bukan mencari kebenaran, bukan mencari Tuhan, tapi justru mencari yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita jalan yang benar dan memberi kita petunjuk, sehingga dengan petunjuk tersebut kita selalu berada di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.